Dia ngasih jawaban, oh bukan orang Islam doang yang selamat, orang Kristen, orang Yahudi juga selamat. Agamanya benar sama kayak Islam, setara. Equal gitu loh, sama setara. Ahlan wa sahlan. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya mau mengoreksi dua jawaban yang sama-sama salah. Salah berdasarkan akidah dan kaidah-kaidah keilmuan yang kita pelajari. Jawaban yang bilang hanya orang Islam doang yang masuk surga, di luar Islam semuanya pasti masuk neraka, salah. Jawaban yang bilang orang non-Muslim, orang Yahudi, orang Kristen bisa masuk surga dengan agama mereka juga salah. Kumaha anu bener na Ustad, burukeun heula tungguan. Ngaji itu perlu berproses. Pertanyaannya sekali lagi, apakah keselamatan itu hanya ada dalam Islam sehingga orang non-Muslim itu semuanya masuk neraka atau bagaimana? Saya mau jawab. Tadi saya bilang, yang jawab orang Kristen, orang Yahudi masuk surga dengan agamanya, gak usah masuk Islam, salah itu jawaban. Sebagian saudara-saudara kita yang terpengaruh dengan pikiran-pikiran liberal, sekuler, biasanya pandangannya kayak gini. Ya dengan alasan interfaith dialogue, tapi Anda tidak bisa menolak banyak ayat Al-Quran yang menafikan itu. Ayo kita uji sama-sama. Di jawaban orang liberal dulu, benar gak orang Yahudi Kristen itu sama-sama selamat? Saya jawab sekarang. Dia punya pandangan orang Yahudi, orang Kristen gak usah beriman sama Nabi Muhammad selama dia mengamalkan ajarannya, gitu kan? Jawabannya satu. Benar gak Al-Quran tidak memerintahkan orang Yahudi, orang Kristen supaya apakah benar Al-Quran tidak mempermasalahkan ketidakimanan mereka kepada Nabi Muhammad? Jawabannya, Al-Quran memerintahkan orang Yahudi, orang Kristen untuk beriman. Banyak ayatnya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ayo, perintah apa itu? Al-Quran memerintahkan Bani Israel yang ngikuti Nabi Musa untuk beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul tidak? Kalau ada orang bilang orang Yahudi akan selamat sekalipun tidak beriman sama Muhammad, salah. Quran nyuruh. Itu Yahudi. Nasrani, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai ahlu kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haq, jangan sampai kalian berkata-kata tentang Allah kecuali yang benar saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa putra Maryam itu utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulih. Apa itu terjemahannya deh? Berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Orang Kristen disuruh beriman oleh Allah kepada para rasulnya. Dan di antara rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang Kristen disuruh beriman gak sama Nabi Muhammad? Disuruh beriman. Wah tuh, ayo. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalam Al-Quran, Nabi diperintahkan berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia ini semuanya universal, Yahudi, Kristen semuanya. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini Rasul buat kalian semuanya. Al-Quran bilang untuk orang Arab atau untuk semuanya? Semuanya, sepanjang sama risalahnya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Lil 'alamin. Rasul Nabi Muhammad diutus sebagai nadhir, pemberi kabar kepada seluruh alam. Bukan hanya untuk orang-orang Arab saja. Mereka-mereka yang bilang Yahudi dan Kristen sama-sama benar, bisa masuk surga walaupun tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu biasanya berpegang teguh pada Al-Baqarah ayat 62, bunyinya begini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billah
wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu kan ayatnya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, ini bahaya orang kalau belajar Al-Qur'an dengan terjemahan yang begitu. Terjemahan yang begitu. Terjemahan Quran versi Indonesianya bilang, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh. Lihat, bahayanya pemahaman harfiah terhadap Al-Quran itu begitu. Memang secara harfiah kan menyebutkan dua itu saja, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Bagaimana jawaban Al-Quran? Wa amila salihan, terus beramal saleh. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Itu kan ayatnya yang saya jadikan alasan. Oke. Jawaban para ulama itu ayat turun bukan membatasi keimanan pada dua hal saja. Adik-adik kalau belajar ilmu balaghah ada yang namanya ijaz. Tahu istilah ijaz? Itu meringkas. Quran itu kitab yang karakter bahasanya suka meringkas. Menyebutkan dua keimanan bukan berarti cuman itu dua doang. Cuman dua doang kemudian orang bisa selamat. Enggak. Jadi itu cara Al-Quran meringkas prinsip keimanan. Prinsip keimanan enggak cuma dua. Di antara iman kepada Allah ada iman kepada siapa? Utusan Allah. Orang Yahudi, orang Kristen sekarang, saya bicara yang sekarang, hidup pada masa Nabi Muhammad sudah diutus. Berlaku bagi mereka, mereka harus beriman, tentu pilihan pada akhirnya. Mau beriman ya silahkan, gak beriman ya terserah. Tapi ketentuannya kalau mau mendapatkan keselamatan, mereka wajib beriman. Kenapa saya katakan itu cuman meringkas bukan membatasi? Karena ada ayat Al-Quran lain deh. Nah ini ayat yang paling gak suka dikutip sama orang-orang sono, sama orang-orang yang kayak tadi itu. Bagi mereka kan iman itu yang penting Allah, hari akhir, beramal soleh, selesai. Yahudi Kristen selamat, betul kan? Sekarang saya ingin mengutip ayat Al-Quran yang jelas-jelas menolak pandangan itu. Sebagai bukti bahwa dua prinsip yang disebut bukan membatasi tapi meringkas doang. Biasa kan? Masih juga meringkas biasa kan? Kalau kita meringkas apa artinya kita menafikan yang lain? Enggak kan? Diringkas namanya juga. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya. Surat An-Nisa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mereka berkata, kami beriman pada sebagian nabi, kami mengingkari sebagian yang lain. Percaya kepada Musa dan Isa, gak percaya Nabi Muhammad. Percaya Nabi Muhammad misalnya, gak percaya satu nabi aja gak percaya, Nabi Daud misalnya. Atau Nabi Sulaiman. Ada orang percaya, aku percaya Muhammad, Isa, Musa, tapi gak percaya Nabi yang namanya Nabi Daud, atau Nabi Sulaiman, atau Nabi Adam. Itu orang kayak gini nih. Saya percaya kepada Allah, lihat. Ngaku percaya Allah, percaya Nabi, tapi sebagian doang. Sebagiannya diingkari. Ya. Wa yaquluna nu'minu ba'din wa nakfuru ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah. Tahu jawaban Al-Quran deh? Jawaban Al-Quran menyangkut orang yang percaya kepada Allah. Percaya Allah, percaya Allah, percaya Nabi, tapi sebagian doang. Sebagian Nabi diingkari. Jawaban Al-Quran beriman atau enggak? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Al-Quran enggak menganggap keimanan mereka. Walaupun mereka beriman kepada Allah, walaupun mereka beriman kepada Nabi. Kalau sebagian doang yang dia percaya, sebagiannya diingkari. Itu artinya apa? Iman yang sahih, iman yang menyelamatkan seseorang gak cukup dua doang dong. Ya gak? Gak cukup iman kepada hari akhir dan Allah saja, tapi juga masuk di dalamnya iman kepada semua nabi. Ya kalau begitu gak sah pemahaman Anda itu. Bagaimana dengan ayat tersebut? Bagaimana dengan ayat yang banyak sekali yang mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk ya ahlal kitab, panggilan Al-Quran nih ya, tambahan ayat lagi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin.
telah datang kepada kalian cahaya. Nabi Muhammad disebut sebagai cahaya dalam Al-Quran. Cahaya baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir banyak sahabat riwayat-riwayat kalau di kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Barra ibn Azib. Barra ibn Azib di Syama'il Muhammadiyah pernah suatu ketika itu melihat bulan. Jadi begini, dia melihat bulan ke atas, melihat wajah Nabi. Dilihat lagi bulan ke atas, lihat lagi wajahnya Nabi, lihat bulan ke atas wajah Nabi. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya ketimbang bulan. Asyadu minal qamar, cahayanya itu lebih bersinar ketimbang bulan. Kita nggak hidup dengan beliau, kita susah membayangkan itu. Bagaimana cahaya yang dimaksud? Allahu a'lam. Yang jelas Nabi Muhammad zahiran wa batinan layak disebut sebagai cahaya. Jadi jawaban yang membenarkan agama di luar Islam salah. Ketika Al-Quran bilang inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, itu bukan cuma pengikut Nabi Muhammad doang. Pengikut Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, semua nabi pengikutnya yang datang dengan agama tauhid dan mereka beriman sama semua nabi itu, mereka semuanya selamat. Karena semua nabi itu hanya datang dengan satu agama, namanya Islam. Kalau saya hidup di zaman Nabi Musa, saya berkewajiban beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau saya hidup di zaman Nabi Isa, saya berkewajiban beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Sekarang di abad 21, kita hidup pada zaman Nabi Muhammad sudah diutus, berarti berlaku bagi kita kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas gak sampai di sini, Dek? Itu bukan saya yang ngomong, itu Al-Quran bilang begitu, bahwa iman tuh gak bisa dipisah-pisah, gak cuma dua doang. Mentang-mentang ada ungkapan beriman kepada Allah alam akhirat, kemudian selesai begitu. Tidak. Al-Quran itu gak bisa dibaca sepotong-sepotong. Harus dibaca secara lengkap, harus dibaca secara holistis kalau bahasa mahasiswanya.